itu penglihatan saya langsung ngeblur, langsung buram. Napas saya sesak. Keanehan yang pertama, saya melihat Google Map. Itu durasi waktu dan jarak tempuh tidak berkurang. Di situ masih 15 menit, nggak berkurang sedikit pun, dan jarak tempuhnya tidak berkurang. Perasaan saya udah berjalan di jalur ini tuh udah jauh, sekitar ada 20 menit lah. Kok nggak berkurang? Saya sempat mikir kayak gitu. Saya sempat ngomong di kamera, kok nggak berkurang gitu. Nah, ada videonya cukup lagi. Perasaan kok nggak ngurangin sih, tadi nguranginnya cuma sedikit. Setelah itu saya gas lagi, berusaha untuk positif, terus mengalihkan rasa takut saya. Dan tiba-tiba saya melihat ada jembatan panjang. Di depan saya merasa itu jembatannya bagus banget. Nah, saya tuh pas mau masuk mulut jembatan, saya nengok ke kiri, pengen tahu itu air apa. Dan ketika saya nengok, di situ ada sosok makhluk yang seperti hewan, seperti sapi tapi berbentuk harimau. Kebayang nggak? Soalnya kayak di tengah-tengah tuh dia mau menerkam saya. Pas saya nengok lagi, tiba-tiba badan saya semuanya panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Anton. Asal saya dari Sukabumi. Di sini saya akan berbagi kisah tentang pengalaman misteri saya yang saya alami kira-kira 2 minggu yang lalu. Kisah nyata ini berawal dari rencana saya berangkat touring dari Sukabumi menuju Lombok. Jadi profil saya itu memang dari dulu suka banget sama touring ya, teman-teman. Motoran, touring bareng teman-teman, kemana-mana tuh saya suka banget. Dulu sampai ganti-ganti motor, pokoknya selalu pengen mencoba motor, kekuatan motor itu sampai mana gitu. Dan untuk solo touring ini saya baru bisa jalankan di tahun ini, teman-teman. Itu padahal rencana saya udah lama banget. Sekarang itu kan tahun 2024 ya. Saya pengen solo touring itu dari dulu, tapi baru kesampaian. Itu ceritanya, teman-teman ya. Dan kebetulan saya tuh baru beli motor second gitu ya, motor cc-nya kecil, Beat Street, Honda Beat. Saya tuh pengen ngetes kekuatan motor itu sampai ke Lombok, karena memang pengen banget dari dulu solo touring sendirian sampai ke Lombok. Dan akhirnya di tahun 2024 ini bisa terrealisasikan gitu ya. Segala macam prepare sudah saya siapkan, dari perlengkapan, pakaian yang saya pakai, sepatu, gear yang saya pakai gitu ya, layaknya rider lah gitu. Terus dari kondisi mesin udah dicek semua, CVT semuanya udah diganti sama yang baru, saya breaker depan belakang sampai ban pun udah diganti sama yang baru, karena saya pengennya di jalan itu safety gitu, aman, nggak mau ada kendala gitu kan ya. Itu salah satu ikhtiar saya biar di jalan itu fokus menikmati perjalanan, maksudnya tuh ke situ, biar nggak ada mogok-mogokan di jalan lah gitu ya. Dan akhirnya sampai kepada hari H pemberangkatan saya dari rumah. Di rumah saya seperti biasa pamitan sama istri, sama anak, sama ibu saya kan masih ada ya, sama keluarga terdekat. Saya pamit, saya mau solo touring ke tujuan utama, ke Lombok. Akhirnya saya berangkat di bulan Agustus. Saya lupa tanggal berapa, yang pasti sebelum 17 Agustus. Target saya itu 17 Agustus itu ada di Mandalika, karena
Mandalika sekarang lagi tren-trennya ya, dituju sama rider gitu yang touring, baik solo touring ataupun touring bareng gitu sama klub-klub motor lain. Pasti ke Lombok itu tujuannya salah satunya ke Mandalika ya teman-teman. Dan di situ saya berangkat pada hari Kamis malam Jumat. Itu videonya saya udah upload, kebetulan saya juga kan sambil ngonten ya. Kamis malam Jumat itu saya rute pertama menuju ke Bandung karena memang sudah janjian sama teman di sana. Saya mau nginep dulu, rencananya 1 malam. Jadi besok paginya langsung gas lagi gitu kan. Dan dari rumah itu saya berangkat sore sekitar jam 3 atau jam 4 lah gitu ya, kurang lebih segitu. Akhirnya nyampe Bandung itu maghrib teman-teman. Maghrib sampai Bandung ketemu sama teman, terus saya nginep di kosannya dia. Kebetulan dia ngekos sendirian. Saya nginep di sana 1 malam dan besoknya tuh rencananya mau berangkat ya sekitar jam 9 pagi lah menuju Indramayu. Karena tujuan kedua saya Indramayu itu ada saudara sekalian mau nengok gitu. Tapi entah kenapa pas besoknya itu saya males, bahkan bangunnya pun kesiangan gitu ya. Karena mungkin keasikan ngobrol malamnya, karena memang kita udah lama juga nggak ketemu di sana sama temen. Kesiangan saya bangun dan ada perasaan malas, besok aja lah, saya pikir begitu kan. Dan akhirnya sorenya saya keliling-keliling Bandung dulu gitu, explore dulu. Di hari berikutnya seperti biasa, malamnya saya udah persiapkan besok mau berangkat menuju Indramayu. Dan entah kenapa besoknya pun sama apa yang saya rasakan kemarin, yaitu males berangkat. Gak tahu kenapa itu, saya sampai 2 hari di Bandung, ya udah nggak apa-apa, saya anggap itu biasa aja gitu ya. Karena mungkin saya masih betah lah, pengen explore dulu di Bandung gitu kan. Terus setelah itu hari berikutnya, jatuhnya ke hari ketiga nih, sama juga saya besoknya malas lagi. Itu beneran malas banget, itu malas mau berangkat. Jadi ada pikiran kok berangkat gak ya gitu loh. Sedangkan ini jaraknya lumayan jauh loh, hampir berapa ya, hampir 3.000 kilo kan, hampir 3.000 kilo gitu. Jauh banget. Perasaan tuh malas gitu, berangkat nggak ya, lanjut nggak sih gitu. Maksudnya tuh banyak lah kebimbangan di situ, keraguan pikiran, semuanya bimbang gitu. Sampai ada pikiran nggak usah jadi apa ya, tapi saya udah prepare gitu. Sedangkan ini tuh udah impian saya dari dulu. Dan akhirnya saya nginap 1 malam lagi. Jadi besoknya saya berniat pagi-pagi harus berangkat, mau nggak mau harus berangkat. Dan akhirnya kejadian lagi, saya malas lagi paginya, malas berangkat. Tapi teman saya tuh bilang udah gaskeun, kata kalau bahasa Bandung gaskeun, katanya udah preparean sayang gitu, kapan lagi ini, mumpung ada waktu, ada kesempatan gitu kan, ada rezeki, lagi sehat gitu kan. Ya udah akhirnya saya berangkat. Dan perasaan mau berangkat itu malas gitu, hawanya tuh malas aja gitu. Akhirnya saya berangkat sekitar jam 2 siang dari Bandung menuju Indramayu, yaitu tujuan kedua saya, saudara saya sepupu ya, anaknya bibi saya. Digas dari sana langsung lewat Lembang, Subang, Haurgelis, terus Indramayu. Alhamdulillah di perjalanan itu saya lancar, alhamdulillah nyampe ke sana lancar-lancar aja, nggak ada kendala, nggak ada hambatan, nggak ada apa-apa. Bahkan tanpa istirahat saya gas langsung, maksudnya nggak istirahat lama gitu, cuma isi bensin doang langsung gas lagi. Karena saya pikir takutnya kemalaman ya. Jalur Lembang Subang itu kan lumayan masih banyak hutan-hutannya gitu. Jadi kalau misalkan kemalaman nggak lucu juga kan. Dan akhirnya saya nyampe di sana pas maghrib, di rumahnya saudara saya itu di daerah Indramayu, maghrib. Dan saya biasa ngobrol-ngobrol, temu kangen karena memang udah lama. Dan kebetulan saya tuh baru pertama kali ke rumahnya dia gitu, karena dia pindah ke sana, tugas suaminya di sana, jadi keluarganya pindah ke Indramayu gitu. Nah besoknya saya nggak ada rasa malas, nggak ada rasa apa, karena mungkin
udah bulat ya, udah tekadnya udah bulat gitu, langsung digas pagi-pagi berangkat bareng sama suaminya saudara saya itu, bahkan sampai dianterin juga ke jalur Pantura ya. Nah setelah itu, setelah di jalur Pantura, saya merasa ada excited, saya senang, bangga, happy gitu kan. Ternyata akhirnya saya bisa jalan, akhirnya saya bisa berangkat juga gitu. Udah bertahun-tahun kan impian saya ini pengen solo touring gitu ke arah timur, ke Lombok. Akhirnya bisa tercapai, bisa terlaksana walaupun itu belum nyampe. Pokoknya saya di jalan tuh happy aja pokoknya. Senang lah. Kalian juga yang pernah merasakan touring pasti tahu gimana rasanya ketika kita melintas di jalur Pantura ya kan. Wah, beda banget kan itunya, vibes-nya beda banget. Nah setelah itu saya sempat isi bensin di pas kota Cirebon. Di kota Cirebon kebetulan bensin saya udah mau habis ya, dan di situ ada pom bensin. Saya akhirnya mampir dulu, isi bensin dulu di pom itu, dan istirahat sebentar doang, cuman minum, ngerokok dulu sebatang doang, udah langsung gas lagi. Nah dari situ, dari perbatasan Indramayu menuju Tegal, tiba-tiba motor saya mati teman-teman. Jadi di tengah jalan itu pas enak-enaknya ngegas di jalur Pantura, tiba-tiba si motor tuh mati. Loh kok mati pas lagi ngas? Ya udah akhirnya saya kepinggirin. Saya bingung nih kenapa kok mati, padahal baru isi bensin gitu. Apa ini karena bensinnya kurang bagus atau gimana? Saya sempat negatif thinking gitu ya. Dan akhirnya saya coba di sela-sela di starter gitu, tetap nggak nyala. Lalu saya diamkan dulu sekitar 10 menit lah. Saya diamin, saya juga istirahat dulu, sambil istirahat gitu ya. Di pinggir jalan itu nggak ada warung-warung, saya di bawah pohon pinggir jalan Pantura. Berbahaya sih memang itu, berhenti di situ berbahaya, cuman mau gimana lagi ya kan, motornya mogoknya di situ. Dan saya coba nyalakan setelah sekitar 10 menitan, tapi masih mati juga. Saya lumayan sedikit panik dari situ. Ini ada apa nih? Wah, sedangkan dari kondisi, ketika itu kondisinya jauh dari mana-mana, nggak ada warung, nggak ada bengkel gitu kan. Saya sempat panik juga gitu, tapi ya udah diemin lagi, ditambah lagi waktunya jadi sekitar 20 menitan. Saya pikir mungkin ini motor kepanasan ya, karena dari awal berangkat sampai mati itu saya nggak istirahat gitu, bisa aja overheat ya kan, itu feeling saya. Dan ternyata benar, setelah sekitar 20 menitan saya nyalain, dipaksa di sela-sela gitu kan, ada videonya. Gue tahu lu capek men, ayo kita istirahat dulu. Alhamdulillah nyala udah. Ada sih tegang-tegangnya dikit tapi nggak apa-apa lah, nggak bakalan, tapi positif aja, aman kok ya nggak tuh. Ayo Tong, kita cari tempat istirahat. Alhamdulillah. Oke, yuk gas lagi, nggak ada yang ketinggalan. Akhirnya nyala juga, dan itu saya tegangnya mulai hilang, seneng lah gitu, seneng. Tadinya udah mulai panik sih. Setelah itu saya lanjutkan perjalanan dan berniat untuk mencari musola atau Indomaret ya, buat istirahat. Berniat buat mendinginkan motor lagi gitu lebih lama, karena memang waktu itu udah jam 11 siang lah. Saya pengen sekalian sholat zuhur gitu ya, istirahat. Dan akhirnya nggak lama saya nemu Alfa. Tadinya kan mana yang duluan nih, nemu Alfa atau musola gitu ya. Akhirnya saya nemu Alfa dan mampir, kita ngopi dulu, minum dulu, istirahatin dulu, pokoknya sampai habis zuhur ya. Kebetulan di samping Alfa itu ada musola, saya ikut sholat dulu. Nah setelah itu saya lanjut lagi gas, dan dari perjalanan itu daerah namanya Pemalang kalau nggak salah, iya daerah Pemalang. Itu saya gas terus, berhenti isi bensin, lanjut lagi, nggak ada masalah, alhamdulillah nggak ada kendala sedikit pun. Nah di tengah perjalanan saya tujukan lokasi itu awalnya ke Sragen. Memang saya berubah-ubah rencana sih ya, berubah-ubah rencana. Tujuan saya itu mengikuti kondisi di perjalanan gitu. Awalnya saya tujukan ke Sragen,
karena saya pengen mampir ke Sragen. Terus di tengah perjalanan saya langsung dipikir-pikir gitu ya, setelah merasakan motoran berjam-jam, kayaknya mendingan langsung aja lah gitu, biar besoknya bisa gas lagi, biar cepet nyampe nya gitu. Saya ganti lagi Google Map ke Ngawi, Jawa Timur, perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah ya. Dan setelah itu perkiraan kita mencapai Ngawi itu sekitar maghrib. Jadi saya booking penginapan di Ngawi itu maghrib, udah nyampe, maksud saya seperti itu. Karena memang dari awal saya nggak ada rencana untuk perjalanan malam. Yang pertama saya sendirian, yang keduanya takut begal, ya itu bukan negatif, cuman wanti-wanti aja. Terus yang keduanya takut disasarkan oleh Google Map, karena kalau disasarkan malam kan nggak lucu juga ya, kita juga kan nggak tahu daerah sekitar itu gitu, kita nggak biasa lewat situ. Jadi ya kalau kita, dan satu-satunya yang kita andalkan cuman Google Map gitu maksudnya. Dan ternyata prediksi saya salah. Saya baru sampai Semarang itu maghrib, dan dari Semarang menuju Ngawi itu sekitar 3 jam lagi kalau di Google Map. Dan saya tuh molor lah istilahnya, karena wajar, karena di jalan kan saya santai aja gitu, maksudnya ada pemandangan, kita foto-foto dulu, berhenti dulu gitu kan. Akhirnya di Semarang saya kebingungan tuh. Saya nyari tempat istirahat. Akhirnya saya tuju ke alun-alun Semarang. Saya cari tempat santai di situ, istirahat dulu. Dan di situ saya mulai bingung, ini dilanjut apa enggak nih, karena udah mau maghrib gitu. Sedangkan saya dari awal niat nggak bakalan ada perjalanan malam gitu ya. Karena kalau perjalanan malam kan kamera juga kurang jelas ya, kurang bagus. Kebetulan saya kan ngerekam pakai handphone gitu. Nah di situ saya mulai bingung, ini kita dilanjut apa enggak nih. Saya sempat cari-cari penginapan di daerah Semarang. Kebetulan di Semarang budget penginapan itu nggak masuk. Saya budgetkan untuk penginapan maksimal itu di angka 200.000. Sedangkan di Semarang kota itu budget untuk penginapan rata-rata di angka 400.000 ke atas. Ya itu udah nggak masuk tuh ya. Nah saya tuh sempat kepikiran, ada rasa egois, ya udahlah gas aja lah, cuman 3 jam kata saya kan gitu. Saya udah motoran dari pagi berjam-jam, masa cuman 3 jam gak digas gitu kan. Terus di sana juga udah booking, udah dapat harga di angka 150 gitu maksudnya tuh. Ya saya mau makan aja di situ, udah pesen makan, saya nggak makan di situ karena takut kemalaman, karena saya udah berpikir untuk dilanjut perjalanan menuju Ngawi. Ya udah akhirnya saya beli makan tapi dibungkus, nanti berniat makannya nanti aja di penginapan gitu ya. Ya udahlah, mulai dari situ saya berangkat, di tag Google Map menuju penginapan. Di tengah perjalanan seperti biasa saya masih enjoy aja, kondisi udah mulai gelap. Saya masih nge-record, ada videonya. Saya masih enjoy, masih biasa, masih relax, masih berpikiran positif selama di perjalanan. Nggak ada masalah, nggak ada kendala. Bahkan saya sempat beberapa kali berhenti untuk isi bensin dan ke istirahat di Indomaret ya. Nah, di Google Map itu menunjukkan 15 menit lagi sampai tujuan, sampai lokasi yang saya tuju sebelumnya. Tapi di situ saya diarahkan untuk menuju ke jalan alternatif. Saya sempat berhenti di pertigaan itu. Kok saya diarahin ke sini, sedangkan saya udah searching si lokasi penginapan itu di jalur utama gitu. Di jalur utama, tapi kenapa saya diarahin ke jalur kecil gitu. Itu cukup cuman hanya 2 mobil aja. Saya sempat mikir tuh di situ, ini bener gak sih? Saya cek dulu mapnya. Tapi titiknya betul itu enggak penginapan yang saya tuju gitu. Terus sudah gitu saya tungguin beberapa saat, ada mobil nggak nih yang lewat sini atau ada kendaraan lain gitu. Dan nggak lama ternyata ada beberapa mobil yang masuk, itu truk kecil lah yang muatan kayak pasir batu gitu ya. Ada sekitar 3 truk dia masuk, terus motor masuk, terus ada mobil keluar gitu. Saya pikir wah ternyata mungkin banyak juga nih yang lewat sini. Ketika itu jam menunjukkan sekitar jam 8 malam. Jam 8 malam. Ya udahlah masih siang, gas aja. Ya udah akhirnya saya
masuk, masih ada perumahan, pemukiman warga, beberapa mobil masih ada yang lewat, lalu lalang motor gitu kan, masih enjoy aja, saya juga masih ngonten. Gak lama dari situ tiba-tiba langsung masuk hutan. Nah disinilah saya mulai merasa merinding gitu. Saya mulai merasa ada rasa takut, ada rasa khawatir gitu ya. Sampai saya nyalain lampu sen kanan itu berniat untuk memberi aba-aba gitu, maksudnya takutnya ada motor atau mobil yang kebut dari arah berlawanan, karena itu kan jalannya berliku-liku ya, belokan gitu, banyak tikungannya gitu, lumayan berbahaya kalau malam. Sedangkan penerangan jalan itu minim sekali, nggak ada sama sekali, nggak ada penerangan jalan. Itu kita mengandalkan cuman dari cahaya lampu motor kita gitu. Di situ saya masih ngonten, masih ngobrol, berusaha untuk berpikiran positif apapun itu yang terjadi gitu, dan mengalihkan rasa takut saya gitu. Keanehan yang pertama, saya melihat Google Map, itu durasi waktu dan jarak tempuh tidak berkurang. Di situ masih 15 menit, nggak berkurang sedikit pun, dan jarak tempuhnya tidak berkurang. Perasaan saya udah berjalan di jalur ini tuh udah jauh, sekitar ada 20 menit lah, kok nggak berkurang. Saya sempat mikir kayak gitu, saya sempat ngomong di kamera, kok nggak berkurang gitu. Ada videonya cuplikan lagi, perasaan kok nggak ngurangin sih, tadi nguranginnya cuma sedikit. Ini baru jalan raya Sukodomo Sukodomo ya, daerah mana ya? Dan setelah itu saya gas lagi, berusaha untuk positif, terus mengalihkan rasa takut saya. Dan tiba-tiba saya melihat ada jembatan panjang di depan saya. Saya merasa itu jembatannya bagus banget. Nggak tahu kenapa, itu cuman perasaan saya aja kan atau apa gitu, saya juga nggak ngerti sampai sekarang ya. Dan di situ ada rasa penasaran. Saya pengen tahu ini di bawah jembatan itu aliran air apa? Air sungai kah? Atau danau? Atau bahkan laut gitu. Saya tuh pengen tahu gitu. Di situ nggak ada cahaya lampu jembatan, itu nggak ada, cuman kesenter sama motor aja. Nah saya tuh pas mau masuk mulut jembatan, saya nengok ke kiri, pengen tahu itu air apa. Dan ketika saya nengok, di situ ada sosok makhluk yang seperti hewan, seperti sapi tapi berbentuk harimau. Kebayang nggak sih? Harimau yang gede banget gitu, ada di tengah-tengah si sungai itu. Jadi seolah-olah dia itu mau menerkam saya ke arah tengah jembatan. Jadi kan saya baru mau masuk jembatan, dari mulut jembatan. Nah dia tuh lari ke tengah gitu, jadi seolah kayak di tengah-tengah tuh dia mau menerkam saya. Saya tuh kaget di situ. Saya penasaran, apa itu, barusan saya lihat apa gitu. Pas di tengah-tengah saya pengen nengok lagi ke kiri. Pas saya nengok lagi, tiba-tiba badan saya semuanya panas. Dari ujung kepala sampai ujung kaki panas, merinding, menggigil. Terus gak bisa digerakin, gak bisa dikendaliin. Dan yang saya takutkan itu penglihatan saya langsung ngeblur, langsung buram. Napas saya sesak. Dan kebetulan pada waktu itu si kamera mati ya. Jadi saya tuh kan nyalain kamera itu pas ketika saya pengen ngomong aja, baru saya nyalain. Kalau enggak saya matiin gitu kan, mengirit memori dan baterai juga kan. Nah di situ tuh saya ada pikiran pengen nyalain kamera biar saya ngomong, biar
tetap konsentrasi, maksud saya tuh gitu, tapi susah. Itu badan saya berat, kayak ada yang dudukin gitu di belakang tuh, kayak berat banget gitu. Saya astagfirullah, saya langsung baca-baca sebisa-bisa gitu. Dan itu kondisi motor masih jalan, dan saya ada rasa ketakutan, takutnya tuh motor tuh kena lubang atau yang harusnya belok ini saya malah lurus. Itu ada rasa takut itu karena mata saya ngeblur gitu, penglihatan saya nggak jelas, dan itu si gas itu nggak bisa dikendalikan gitu loh. Itu jarak sekitar 20 sampai 25 menit ada. Itu saya kayak apa sih namanya bertarung lah gitu, melawan rasa itu gitu. Saya juga ngerti tuh rasa apa, saya nggak paham lah. Saya mencoba untuk fokus, nggak mau kehilangan konsentrasi. Itu yang selalu ada di pikiran saya. Saya pengen lihat jelas. Itu saya tetap nggak bisa gitu, nggak bisa. Kayak ketindihan, orang ketindihan gimana sih. Wah, itu saya baca-baca, pengen teriak susah, pengen pokoknya susah, pokoknya itu rasa takut. Wah, nggak bisa dibayangin lah. Pokoknya kalau ingat itu saya tuh sampai saat ini pun masih merinding gitu. Dan nggak lama kemudian ada rumah warga berjejer, tapi jarang-jarang, itu sekitar 4 kanan 4 kiri 4 gitu, berhadapan-hadapan, ada lampu-lampu terasnya gitu ya. Nah, di situ saya mulai tenang. Alhamdulillah, kata saya, ini ada pemukiman warga. Kalau ada orang saya mau berhenti, saya mau nginep kayak apa, kayak mau minta apa namanya, pokoknya saya rasa pada saat itu saya ketakutan. Nah, di situ baru saya bisa nyalain kamera. Saya nyalain kamera tuh saya ngomong, tapi saya nggak berani ngomong apa yang saya rasakan pada saat itu, karena itu masih ada rasa panas menggigil yang gitu masih ada, tapi saya nggak berani ngomong karena takut gitu. Dan ternyata nggak ada orang gitu, selama perjalanan itu nggak ada orang. Saya akhirnya ngomong nggak jelas ngomong walaupun susah gitu, ngomong juga terbata-bata. Ini juga kan ada videonya. Dari situ saya ngelihat Google Map masih jauh nggak sih, ternyata nggak berubah. Waktu masih 15 menit lagi, nggak mengurang sama sekali. Itu yang bikin saya aneh. Dan akhirnya udah gas aja terus. Saya udah pasrah itu ya, udah ada rasa capek, rasa takut, semuanya campur aduk lah. Dan akhirnya alhamdulillah nggak lama kita menemukan jalan utama. Ternyata betul, saya diarahin ke jalur alternatif. Ini jalur gedenya ini teman-teman. Tuh kan, ini jalan rayanya. Oke, kita ke kiri. Alhamdulillah, akhirnya kita menemukan jalan dan melewatin hutan jati yang serem lah pokoknya. Serem banget. Saya masuk ke jalan raya. Alhamdulillah, di situ saya bilang alhamdulillah ya Allah, ternyata ini jalan yang benar, kata saya. Nah, setelah itu saya mengurungkan niat untuk menuju Ngawi karena masih jauh ke Ngawi itu. Masih jauh, ternyata tujuan itu 15 menit itu, masih jauh lah pokoknya. Di perjalanan saya berpikir ini lanjut apa enggak. Nah, nggak lama saya ngelewatin Gontor Putri. Di situ daerah Mantingan. Memang saya ada niat sebelumnya mau mampir ke Gontor Putri, tapi nanti pulang setelah dari Lombok. Dan ternyata saya ngelewatin itu, udah saya nggak banyak mikir lagi, saya langsung mampir ke Gontor Putri. Sekitar jam 9 saya nyampe. Oke, kita nyebrang guys. Ini dia Gontor Putri 2. Oke, alhamdulillahirobbilalamin ya Allah, terima kasih ya Allah, udah nyampe ya Allah. Alhamdulillah masih bisa ketemu. Saya bilang ke security, Pak, saya dari Sukabumi mau nengok sepupu saya, mau nengok ponakan saya, saya mau ikut numpang tidur di sini dan diperbolehkan. Oh silakan Mas, silakan. Saya langsung dikasih kamar. Alhamdulillah, di situ saya mulai rasa tenang, ada rasa ngemplong lah gimana ya. Nah, saya udah dikasih kamar, bawa barang-barang ke kamar, parkirin motor. Dan di kamar saya nggak bisa tidur teman-teman. Jadi saya tuh masih kebayang aja perasaan yang tadi itu. Saya masih ada rasa takut. Akhirnya saya keluar bawa kopi. Saya nongkrong di pos security. Pak, saya numpang nongkrong ya Pak. Saya nggak bisa tidur, kata saya. Akhirnya si bapak security itu bilang, ya udah, saya ngobrol di sini nggak apa-apa, katanya.
Akhirnya saya ngobrol di sana sampai pagi, sampai subuh. Dan kita ngobrol asik aja gitu, ngalur ngidul. Dia nanya dari mana mau kemana gitu, saya ceritain. Dan tiba-tiba di pertengahan obrolan si bapak itu nanya, "Mas, tadi di jalan ngalamin sesuatu enggak?" Katanya, "Ngalamin sesuatu enggak?" Ngalamin sesuatu. Saya kan langsung kaget. Loh, kok tiba-tiba si bapak nanya kayak gitu gitu. Saya pun dari awal nggak mau bilang karena saya masih takut gitu, nggak mau cerita ke siapapun karena saya masih ada rasa takut gitu. Tapi si bapak tiba-tiba nembak saya dengan pertanyaan seperti itu ya. Saya bilang enggak kok Pak, nggak ada masalah karena saya masih takut. Tapi si bapaknya kekeh maksa, "Udah Mas, gak apa-apa, cerita aja," katanya. "Nggak apa-apa, cerita aja, santai aja, relax aja," katanya. Dan akhirnya saya ceritain dari kejadian awal sampai nyampe ke situ. Dan si bapaknya tuh bilang, "Betul, feeling saya," katanya. "Masnya aneh dari tadi, saya lihat. Perasaan waktu itu saya biasa aja gitu. Menurut saya biasa aja gitu. Tapi si bapaknya bilang itu saya aneh gitu. Kayak orang yang kebingungan atau linglung atau gimana lah." Dan akhirnya si bapaknya bilang, Alhamdulillah masnya bisa selamat," katanya, "bisa nyampe sini. Karena banyak kejadian, saking paniknya mereka banyak yang kecelakaan lah gitu. Ada yang masuk ke jurang, ada yang nabrak pohon, ada yang apalah, saking paniknya gitu. Sedangkan malah ada yang disesatkan ke kuburan, teman-teman. Jadi pas dia sadar pagi-paginya ada di kuburan gitu. Saya langsung merinding di situ. Ya benar, kata saya, alhamdulillah saya udah nyampe sini. Terus si bapaknya bilang, "Besok rencana mau ke Lombok jadi," katanya. "Jadi," katanya. Tapi si bapaknya nitip pesan, menurut saran dari saya mendingan nggak usah, mendingan masnya besok langsung pulang aja ke rumah, katanya gitu. Karena mental saya udah kena, katanya, mental masnya udah kena. Jadi perjalanan dari sini ke Lombok itu baru setengahnya, katanya, masih jauh, belum nanti bakalan ketemu malam lagi gitu kan, yang ditakutkan seperti itu. Saya langsung mikir, oh iya juga ya, katanya saya. Itu beneran, saya mental udah hancur, udah kena, udah rusak lah pokoknya. Dan akhirnya besoknya paginya saya langsung siap-siap langsung pulang lagi ke rumah teman-teman. Dan nggak ada istirahat, nggak ada apa-apa, saya langsung gas nyampe rumah. Sekitar 1 hari 1 malam ya di perjalanan. Dan alhamdulillah selama perjalanan pulang saya nggak ada masalah apa-apa, lancar-lancar aja. Dan alhamdulillah walaupun tujuan saya gagal, tapi saya masih selamat lah gitu, masih dikasih keselamatan, masih dikasih kesehatan, bisa ketemu lagi sama keluarga ya kan. Tapi rencana saya untuk solo touring ke Lombok belum usai. Saya akan rencanakan lagi ke depannya dengan prepare yang betul-betul mental harus dipersiapkan. Dan saya tidak akan melakukan perjalanan malam. Itu sih poinnya teman-teman. Jadi buat teman-teman, semoga kisah saya bisa diambil pelajaran buat yang suka solo touring ya. Kalau misalkan mau solo touring itu diusahakan gak usah jalan malam. Udah ketika kita ketemu dengan gelap, udah kita istirahat aja, mau di penginapan atau di rumah saudara, mau dimanapun gitu. Jangan dilanjutkan, kecuali kalau misalkan kita touring barengan ya. Oke, mungkin itu aja cerita saya. Semoga ada manfaatnya ya teman-teman. Saya cuma berbagi cerita aja. Ini kisah nyata yang saya alami selama perjalanan touring 2 minggu kemarin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.